Shalom sahabat-sahabat BBL TLW, selamat pagi. Hari ini Selasa tanggal 25 Februari 2025. Kita akan belajar materi dari Discipleship Evangelism dengan judul Kuasa dari Hubungan yang Saleh, atau dalam bahasa Inggrisnya disebut The Power of Godly Relationship. Nah, Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa kita diciptakan untuk bersosialisasi. Tidak ada orang yang bisa hidup sendiri. Dan untuk hidup bersosialisasi atau bermasyarakat, hubungan yang saleh memainkan peranan penting dalam pertumbuhan kepribadian kita. Amsal 27 ayat 17 berkata, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Dalam Alkitab versi The Good News, ini menerjemahkan sebagai orang belajar dari satu sama lain, seperti besi menajamkan besi. Besi diperlukan untuk menajamkan sesama besi. Kayu tidak bisa melakukannya. Nah, jika besi tidak digunakan untuk menajamkan besi, besi tersebut pada akhirnya akan menjadi berkarat, tumpul, dan tidak berguna. Karena hal ini adalah kebenaran, maka orang-orang yang tidak memiliki teman-teman yang akan mengatakan kebenaran kepada mereka akan menjadi tumpul dibandingkan dengan mereka yang memiliki hubungan ilahi antar sesama. Tanpa efek menajamkan dari persahabatan ini, kita menjadi tidak berguna. Persahabatan ilahi ini sangat penting. Di Amsal 27 ayat 5-6 berkata, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Hal-hal yang ada di dalam diri kita hanya bermanfaat bagi orang lain atau diri kita sendiri jika itu ada satu tindakan. Nah, tindakan menegur akan lebih bermanfaat daripada kasih yang tidak diungkapkan. Sahabat sejati bukan hanya orang yang yes man, yang hanya mengiyakan saja. Sahabat sejati adalah mereka yang mengatakan kebenaran dengan kasih. Meskipun hal ini sulit, tetapi oleh anugerah Tuhan kita mampu melakukannya. Nah, di Amsal 27 ayat 17 ini berkata, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Ini juga mengingatkan kepada kita pentingnya mengelilingi diri kita dengan orang-orang yang menginspirasi dan mendorong kita untuk terus maju. Dalam hubungan ini kita menemukan akuntabilitas, ada dorongan, hikmat yang akhirnya bisa membantu kita menyelaraskan hidup kita kepada kehendak Tuhan. Dengan membangun hubungan yang kuat dan saleh, kita diingatkan bahwa kita tidak menjalani perjalanan iman ini sendirian. Tuhan akan menggunakan orang-orang sebagai bejana untuk menyampaikan hikmat, membuka pintu, dan memberikan bimbingan kepada kita. Ketika kita mengelilingi diri kita dengan orang-orang yang saleh, yang mengutamakan kebenaran firman Tuhan dan integritas, kita memposisikan diri kita untuk menerima berkat yang datang melalui persatuan dan kerjasama. Nah, hubungan yang tepat dapat membantu kita melihat berbagai hal dari sudut pandang kerajaan Allah, memberi kita kejelasan dan wawasan tentang cara menghadapi tantangan dan mengambil peluang yang tersedia. Kemudian hubungan yang saleh juga membantu kita menjaga prioritas kita agar selaras dengan hati Tuhan. Nah, pengaruh teman-teman yang tidak saleh dapat menjauhkan kita dari tujuan Tuhan, tetapi mereka yang mengasihi Tuhan akan mendorong kita lebih dekat kepadanya. Nah, seiring kita memupuk hubungan yang berpusat pada Kristus, kita cenderung lebih berlandaskan pada iman kita, berfokus pada tujuan yang diberikan Tuhan, dan akhirnya mencapai keberhasilan yang memuliakan Tuhan. Hubungan yang berakar pada iman bukan hanya sumber keberhasilan duniawi, tetapi ini menjadi saluran yang melaluinya kita bisa mengalami buah dan ada begitu banyak kepuasan rohani. Di Amsal 17 ayat 17 berkata, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Nah, siapakah yang menjadi sahabat sejati kita? Tentu saja Yesus adalah sahabat sejati. Dia mengasihi kita terlepas dari apapun yang kita lakukan. Sangat dekat dengan kita, baik dalam keadaan kita senang maupun ketika kita mengalami kesulitan atau masalah. Dan kita sendiri pun harus meneladani Dia. Kita harus menjadi seperti Yesus, menjadi sahabat sejati bagi orang-orang. Yohanes 15 ayat 13-15 berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat,
karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa. Ciri utama dari kasih Allah adalah dengan mengutamakan orang lain di atas diri sendiri. Dan pengorbanan terbesar dari seseorang adalah ketika orang tersebut menyerahkan nyawanya demi untuk kita. Akan tetapi hal ini harus dilakukan dengan motif yang tepat. Nah, di sini Yesus menyatakan sejauh mana kita harus melaksanakan perintah untuk saling mengasihi, yaitu kita harus mengikuti teladan Yesus yang mengorbankan nyawanya bagi kita. Nah, dari ayat di atas kita juga mengetahui bahwa Yesus berkata bahwa dia adalah sahabat kita karena dia menyerahkan nyawanya bagi kita. Dan karena kita adalah sahabatnya, saat kita juga menyerahkan nyawa bagi dia. Nah, ini sungguh suatu kehormatan untuk disebut menjadi sebagai sahabat Allah. Dan selama perjanjian lama, hanya satu orang yang pernah disebut sebagai sahabat Allah, yaitu Abraham. Yakobus 2 ayat 23 berkata, dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Wow, Abraham disebut sahabat Allah. Sebenarnya ini adalah panggilan yang tepat bagi semua orang percaya. Bagi semua orang yang percaya kepada Yesus, ini adalah panggilan buat kita semua. Nah, mematuhi perintah-perintah Tuhan tidak menjadikan kita sahabat Yesus. Tetapi karena kita adalah sahabat Yesus, kita pasti akan mematuhi perintah-perintahnya. Jadi mentaati perintah-perintah Tuhan tidak menyebabkan kita bisa mengenalnya juga. Sebaliknya ketika kita mengenal Tuhan, bukan hanya secara intelektual tetapi melalui pengalaman, akan menyebabkan kita mentaati perintah-perintahnya. Inilah cara kita mengetahui apakah kita sudah benar-benar dilahirkan dari Tuhan. Nah, kalau tindakan kita tidak terpengaruh, maka kita tidak memiliki hubungan yang sejati dengan Tuhan. Hubungan dengan Tuhan akan ada efeknya, akan ada dampaknya. Di 1 Yohanes 2 ayat 3-5 berkata, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Nah, sungguh luar biasa ya, kita dapat memiliki hubungan dengan Tuhan yang Maha Kuasa, itu sebagai sahabatnya. Dan hubungan sebagai seorang sahabat itu berada di luar dari apapun yang dapat kita minta atau pikirkan. Seperti yang Yesus jelaskan di ayat berikutnya, salah satu manfaat dari persahabatan ini adalah kita memperoleh informasi yang tidak dapat diakses oleh orang lain. Bilangnya orang dalam. Ya, hal ini bukan saja berlaku bagi Abraham tetapi bagi kita semua. Nah, kewenangan besar bahwa kedudukan benar di hadapan Tuhan diperoleh melalui tindakan kita telah begitu tertanam di kepala orang-orang oleh karena agama, sehingga ayat firman Tuhan seperti ini hampir selalu ditafsirkan sebagai kebalikan dari apa yang sebenarnya dikatakan. Pengenalan akan Tuhan menghasilkan kehidupan yang benar, bukan sebaliknya. Jadi bukan dengan mentaati firman Tuhan kita bisa masuk ke dalam kasih Tuhan, tetapi begitu kita mengalami kasih Tuhan, itu akan menyebabkan kita mentaati perintah Tuhan. Orang-orang agamawi melihat tindakan kita atau perbuatan kita sebagai kunci hubungan dengan Tuhan, padahal sebenarnya tindakan saleh kita adalah hasil dari hubungan dengan Tuhan. Dalam kita berinteraksi satu sama lain, kita benar-benar memerlukan hubungan dengan Tuhan. Apabila hubungan kita dengan Tuhan itu sangat baik, itu akan berdampak pada hubungan suami istri, akan berdampak pada hubungan antara anak dan orang tua, akan berdampak pada hubungan menantu dan mertua, begitu seterusnya. Hubungan persaudaraan yang saleh memberikan kekuatan yang kita butuhkan untuk menjaga akuntabilitas dan mendorong kita untuk terus mencari Tuhan. Dalam kitab Ibrani, Alkitab menganjurkan agar kita saling menasihati setiap hari, tidak menjauhkan diri dari pertemuan ibadah, saling memberi semangat dan memperingatkan satu sama lain agar tidak menjadi tegar hati karena tipu daya dosa. Hati kita tidak menjadi keras. Dan BBL ini adalah tempat yang tepat untuk ini. Saya bersyukur karena Tuhan mengarahkan kita semua untuk bisa join di BBL. Di sini kita bisa saling mendoakan, menyemangati, dan terlebih lagi lewat BBL ini ada aliran-aliran air kehidupan
Ada firman yang hidup dan berkuasa yang dapat mengubah hidup orang. Dari sakit bisa menjadi sembuh, dari yang punya berbagai macam masalah bisa mendapatkan begitu banyak jalan keluar. Puji Tuhan. Nah, semua ini menegaskan pentingnya membangun hubungan yang saleh. Nah, sebaliknya Alkitab juga sering memperingatkan tentang bahayanya hubungan yang tidak saleh dan bagaimana hal ini bisa mempengaruhi pikiran serta hati kita. Di 1 Korintus 15 ayat 33 berkata, "Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Be not deceived." Jangan tertipu. Evil communication corrupt good manners. Jadi komunikasi hal-hal yang jahat itu akan betul-betul mengkorupsi hal-hal yang baik. Bergaul dengan orang-orang yang berbuat jahat itu baik saja selama kita melayani mereka. Tetapi membiarkan diri kita terbuka terhadap perkataan dan cara-cara mereka hidup, ini adalah kesalahan besar yang telah merusak banyak orang yang bermaksud baik. Nah, gaya hidup yang jahat ini cenderung merusak gaya hidup yang baik. Beberapa orang mungkin bertanya, mengapa demikian ya? Nah, sama seperti penyakit itu menular, tetapi kesehatan tidak. Dan lemak lebih mudah diperoleh daripada otot. Demikian pula kejahatan tampaknya lebih mudah dicapai daripada kebaikan. Nah, kita perlu menghadapi kenyataan ini dan tidak membiarkan diri kita dipengaruhi oleh kejahatan. Paulus memperingatkan Timotius tentang Himeneus dan Filetus yang memberitahu orang lain bahwa kebangkitan sudah lewat. Mereka percaya bahwa Yesus telah bangkit, tetapi tidak seorang pun yang akan bangkit. Kebenaran dilencengkan sedikit saja dan orang-orang menjadi tersesat. Sama juga seperti ini sekarang ini ada orang-orang yang percaya bahwa neraka sudah tidak ada. Neraka masih ada, Bapak Ibu. Nah, Paulus mengatakan perkataan mereka ini seperti kanker yang akan menjakiti orang lain. Paulus menganggap perkataan Himeneus sebagai penghujatan dan menyerahkannya kepada setan. Di dalam 1 Timotius 1 ayat 20 ya. Nah, bagian dari penyerahan seseorang kepada setan sebenarnya adalah penarikan diri dari persekutuan dengan orang-orang tersebut. Lot adalah contoh perjanjian lama tentang orang benar yang dirusak melalui pergaulannya dengan orang-orang fasik. Nah, tanpa disadari kita bisa saja terbawa ke dalam situasi yang seharusnya kita hindari, terutama jika kita tidak melindungi diri dengan nasihat-nasihat yang bijaksana. Amsal 13 ayat 20 berkata, "Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang." Nah, salah satu unsur terpenting dari kesuksesan adalah pergaulan. Orang-orang yang berpikir bahwa mereka dapat terus-menerus mengekspos diri mereka pada kefasikan dan tidak terpengaruh oleh orang-orang itu cara tertipu. Nah, Alkitab dengan jelas berkata, "Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan?" Di 2 Korintus 6 ayat 14 ya. Penekanan dalam ayat ini adalah pada kata persamaan apakah. Bukanlah kehendak Tuhan bagi umatnya untuk menjalani gaya hidup bertapa ya, atau mengasingkan diri. Ini bukan contoh dari Yesus dan murid-muridnya. Yesus dan murid-murid itu pergi berkeliling kemana-mana. Nah, sama kita juga adalah garam dunia. Itu Matius 5 ayat 13 berkatakan seperti itu. Dan kita pergi untuk melepaskan efek terhadap orang-orang lain. Kita ini seperti pengocok garam, tapi kita harus keluar dari pengocok garam tersebut. Oleh karena itu kita harus berurusan dengan sistem dunia dan mereka yang ada di dalamnya. Tetapi kita perlu berhati-hati untuk menjaga keseimbangan yang tepat. Jadi kita harus menghindari hubungan di mana kita lebih dipengaruhi oleh hal-hal negatif orang lain daripada hal-hal positif yang ada dalam kita. Nah, dalam menjalani kehidupan Kristen, penting untuk dengan sengaja mengelilingi diri dengan orang-orang yang memiliki iman yang saleh sambil menghindari pengaruh negatif dari orang-orang yang lain ya. Nah, kita membutuhkan orang-orang percaya yang dapat mempertajam karakter kita dan menjadi tempat kita bisa bertanggung jawab. Nah, saya percaya kita semua saat ini dikelilingi oleh orang-orang percaya yang penuh dengan firman, yang saling memberkati, yang saling menguatkan. Dan saya berdoa ketika Bapak Ibu mendengarkan firman Tuhan, mulai merenungkannya, mulai mempraktekannya, niscaya kebenaran itu akan hidup, itu akan menghasilkan buah kepada kita yang kita bisa menikmati, ada yang 30, 60, bahkan 100 kali lipat.
Puji Tuhan, demikianlah pelajaran 15 menit firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.